Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Miss akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang peluruhan. Kalau kalian paham materi sebelumnya, insya Allah untuk yang ini akan lebih mudah lagi. Yuk, kita mulai. Nah, di peluruhan itu kita akan ngebahas soal aktivitas inti. Inti atom radioaktif adalah inti yang tidak stabil, yang dia akan memancarkan sinar-sinar radioaktif. Nah, akibat pemancaran sinar inilah yang menyebabkan jumlah inti makin lama semakin berkurang, alias makin meluruh. Laju perubahan inti atom radioaktif yang meluruh ini tiap satuan waktu disebut dengan aktivitas inti. Jadi kesimpulannya, semakin berat inti atomnya, maka semakin tinggi aktivitas intinya. Berarti bisa dibilang akan membuat jumlah inti makin lama makin berkurang lebih cepat. Kalian perhatikan gambar grafik ini ya. Di sini akan ngebahas tentang konstanta peluruhan. Apa yang bisa kita ketahui jika sebuah bahan radioaktif mengalami peluruhan seperti gambar grafik di samping? Mula-mula jumlah bahannya N0. Terlihat bahwa selang waktu peluruhan sebuah bahan radioaktif dari jumlah semula N0 menjadi setengah jumlah semula alias setengah N0. Itu dalam waktu T setengah. Nah, T setengah ini disebut dengan waktu paruh. Waktu yang dipergunakan oleh sebuah bahan bisa meluruh dari N0 menjadi setengah N0. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan konstanta peluruhan. Yang ngebuat dia meluruh disebut dengan konstanta peluruhan. Dan T setengah itu disebut waktu paruh. Jadi konstanta peluruhan di semua zat belum tentu sama ya. Jadi bisa dibilang sesuai dengan hitungan, rumus matematisnya adalah T setengah waktu paruh sama dengan 0,693 per lambda. Oh iya, 0,693 ini sudah ketetapan, jadi kan tinggal hafalkan aja. Yuk lanjut. Yang selanjutnya aktivitas inti. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, laju perubahan inti atom radioaktif yang meluruh tiap satuan waktu disebut aktivitas inti. Peluruhan inti, aktivitas radioaktif menyebabkan berbedanya jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Jika N adalah jumlah zat radioaktif pada saat T alias T sekarang, jumlah zat yang meluruh per satuan waktu dinyatakan dalam persamaan min dN per dt sama dengan lambda N, konstanta peluruhan dikali N. Dengan lambda adalah konstanta peluruhan, maka perhitungan integralnya menjadi, diintegralin ya, negatifnya digeser. dN per N, pindah ruas. Ini di slash aja diganti. N-nya ke bawah, dt-nya ke samping. Oke, jadi dN per dt lambda N. Dirubah nih, N-nya pindah ke sana, dt-nya pindah ke sebelah kanan. dN per N sama dengan lambda kali dt. dN per N hasilnya ln N per N0 sama dengan min lambda kali T. Nah, kalian juga bisa langsung pakai rumus yang ini. N per N0 sama dengan min pangkat min lambda T. Atau N sama dengan N0 dikali kali min lambda T. N adalah jumlah zat radioaktif pada saat ini. N0 adalah jumlah radioaktif mula-mula. Lambda itu adalah konstanta peluruhan. Dan T adalah waktu. E-nya ini kalian hitung pakai kalkulator ya. Nah, yang selanjutnya adalah perbandingan jumlah inti setelah T detik. Jika N per N0 sama dengan setengah. Kan tadinya rumusnya E pangkat min lambda T. Kalau dirubah-rubah, hasilnya akan seperti ini rumusnya. N per N0 sama dengan setengah
pangkatkan T kecil per T besar pangkat setengah. N itu adalah jumlah zat radioaktif setelah T detik. Sedangkan N0 adalah jumlah zat radioaktif mula-mula. T-nya waktu. T besar pangkat setengah waktu paruh. Perhatikan baik-baik ya. Jadi, mereka itu tergantung. Kalau waktu paruhnya pakai tahun, maka waktu yang kecilnya pun juga pakai tahun. Semua disesuaikan sama-sama. Contoh soalnya, hitunglah konstanta peluruhan dari partikel yang memiliki waktu paruh 2 tahun. Yang ditanya adalah konstanta peluruhan, berarti lambdanya. Nah, dia nanya, yang diketahui adalah waktu paruhnya. Waktu paruh itu T kecil atau T besar? Ya, yang bisa jawab kalian benar. Kalau dibilang waktu paruh berarti T besar, pangkat setengah, itu waktu paruh. Jadi nggak usah dipangkat-pangkatin ya, memang sudah patokannya waktu paruh itu T pangkat setengah. Memang seperti itu. Untuk ukuran waktu disesuaikan aja. Jika waktu paruh ukurannya tahun, maka konstanta peluruhannya juga dalam waktu ukuran tahun. Oke, kita mulai. Ingat rumus yang tadi. Waktu paruhnya 2 tahun ya. Yang tanyanya konstanta peluruhan. Nah, ingat rumus itu. T pangkat setengah sama dengan 0,693 per lambda. Oke, diulangin. T pangkat setengah sama dengan 0,693 per lambda. Yang ditanya konstanta peluruhan yang di bawah. Oke, kita mulai. Kita slash tukar lambda ke kiri, T pangkat setengahnya ke bawah. Jadi lambda sama dengan 0,693 dibagi. Waktu paruh tadi berapa? 2 tahun. Yuk, benar. Jadi konstanta peluruhan adalah 0,693 per 2 sama dengan 0,9465 per tahun. Gimana? Udah mulai paham? Oke. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa replay ulang beberapa menit sebelumnya. Dengan begitu, kan akan jadi lebih paham. Next, selanjutnya. Nah, contoh soal berikutnya nih. Massa unsur X mula-mula 0,8 kilo. Mula-mula ya. Kemudian unsur tersebut meluruh selama 30 tahun. Membentuk unsur Ki dengan konstanta peluruhan 0,0693 per tahun. Berapakah massa unsur Ki yang terbentuk? Nah, ayo. Kalau unsur mula-mula berarti dia N besar atau N0? Ya, benar sekali. Kalau kata mula-mula berarti itu adalah N0. Berarti N0-nya adalah 0,8 kilo. Lihat-lihat, di situ ada tulisan selama 30 tahun. Kira-kira dia nulis waktu paruh bukan? Oh, bukan. Ternyata dia bukan waktu paruh. Dia itu adalah waktu, jadi T kecil, 30 tahun. Lihat, ada yang ketahuan lagi, yaitu konstanta peluruhan. Konstanta peluruhan lambangnya apa? Benar sekali, lambangnya lambda. Jadi lambda sama dengan 0,0693 per tahun. Nah, berapakah massa unsur yang terbentuk? Kalau dibilang kata massa unsur sekarang, berarti M doang. Oke, kita lihat. Nah, benar kan? N0-nya 0,8 kilo, T kecilnya 30 tahun. Lambda-nya alias konstanta peluruhannya 0,0693 per tahun. Dan yang ditanya benar nih, N doang. Kalau ada kata jumlah massa sekarang, nah itu N doang. Kita mulai. Loh, kan kita butuhnya N doang. Tapi kok di situ ada T kecil, ada lambda. Sedangkan kalau rumus biasanya ada E. Kita nggak punya E. Kalau kamu hafal kali-kalian atau pangkat kalkulator ribet kan? Kalian mau nggak mau harus muter rumus dulu. Muter rumus kan tadi ada 3 rumus tuh. Kalian pakai dulu, cari waktu paruhnya. Biar gampang nih pakai rumus yang terakhir. Yuk kita mulai. Nah, kalian cari dulu nih waktu paruh pakai konstanta peluruhan.
T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Udah kelihatan ada lambdanya? Ya, betul. Lambdanya ketahuan. 0,693 dibagi 0,093 per tahun. Berarti waktu paruhnya berapa nih? Ayo, cek, 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 cek. Berarti bisa dibilang 1 dibagi 0,1. Oke, jawabannya 10 tahun. Benar sekali, 10 tahun. T kecilnya udah ada. T besar pangkat setengahnya udah ada. Yuk, lanjut. Kita pakai rumus yang baru. N per N0 sama dengan setengah pangkat T kecil per T besar pangkat setengah. Masuk-masuk. N-nya dimin, karena yang tanya N. N0-nya 0,8. Setengah pangkat. Tadi T kecilnya 30 tahun. Masukin. T pangkat setengahnya itu baru ketemu 10. Oke. 30 bagi 10. 3. Yang itu dimin dulu aja. Nah, kita butuh nyari N nih. Kalau kayak nyari N itu, yang 0,8-nya lempar ke sebelah kanan. Oke. Oke. Kan itu dibagi, pindah ruas, jadinya dikali. Berarti 1 per 2 pangkat 3 dikali 0,8. Wah, ini mah gampang banget nih. 1 pangkat 3. 1. 2 pangkat 3. 8. Berarti 1 per 8 dikali 0,8 sama dengan 0,1 kilo. Yeay, selesai. Gimana? Kalian mudah paham nggak? Mudah memahami apa yang Miss jelasin? Miss berharap sih kalian bisa mulai paham dengan apa yang Miss jelasin. Kalau kalian masih pengen tanya-tanya, chat sama Miss ya langsung via WhatsApp atau kalian komen aja di bawah. Oke, komen di video di bawah ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.